Semua berawal mula dari perselingkuhan yang sangat aneh. Ya, orang yang akan kita ceritakan sekarang mungkin bisa dipertimbangkan sebagai seorang ahli selingkuh terhebat sepanjang masa. Tapi tenang, video ini tetap masuk ke dalam kategori true crime dan layaknya kasus kriminal pada umumnya, kisahnya akan jauh lebih kacau dari sekedar perselingkuhan biasa. Hello guys, welcome back to the office of Satpam Detective. Bersama saya Kang Peri Gunawan yang akan selalu mengupas dan mengulas sebuah kisah dan kasus dengan tegas dan lugas. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Sama halnya dengan sepandai-pandainya orang menyembunyikan bangkai, suatu saat pasti akan tercium juga. Demikian ungkapan tersebut sangat pas untuk menggambarkan kasus seorang wanita bernama Walburga Dolly Ostrich. Mungkin kasus ini akan melenceng dari gambaran imajinasi kalian tentang sebuah perselingkuhan. Inilah kisah perselingkuhan terkacau sepanjang masa. Langsung saja kita cek ke kasusnya. Walburga Dolly Ostrich adalah seorang ibu rumah tangga berusia awal 30-an dan dia merupakan imigran dari Jerman. Dibesarkan di sebuah pertanian di Midwestern dan menjalani sebagian besar hidupnya dalam kemiskinan. Namun, semua itu berubah saat dia menikahi pemilik pabrik kaya Fred Ostrich pada tahun 1910-an. Fred Ostrich menghasilkan sebagian besar uangnya dengan membuat pakaian wanita, khususnya celemek dapur wanita. Dia memiliki sebuah pabrik besar di Milwaukee dan pasangan itu tinggal di sana selama beberapa tahun sebelum pindah ke Los Angeles. Dari luar terlihat Fred dan Dolly menjalani kehidupan yang cukup normal, namun meskipun mereka saling mencintai, nyatanya di balik layar Fred Ostrich sering mabuk-mabukan dan mereka berdua sering bertengkar. Hal ini diperparah lagi oleh Fred adalah orang yang sangat sibuk. Well, anggap saja kesibukannya itu tak jarang membuat Dolly mengalami frustasi yang berkepanjangan. Pada suatu hari di musim gugur yang sangat hangat, di tahun 1913, kala itu Dolly mendapati bahwa mesin jahitnya tidak berfungsi. Dia menelpon Fred untuk mengadu dan Fred berjanji untuk mengirim tukang reparasi. Singkat cerita, tukang reparasi pun datang. Dia adalah pemuda yang bernama Otto Sanhuber yang berusia 17 tahun, anak buah dari Fred Ostrich. Dan yap, coba tebak apa yang terjadi. I'm gay. Tidak perlu waktu yang sangat lama bagi Sanhuber untuk membangun ketertarikan terhadap Dolly Ostrich. Pasalnya, Dolly juga dari awal langsung tertarik pada Sanhuber tatkala dia sering berkunjung untuk memperbaiki mesin jahitnya. Terlepas dari perbedaan umur yang hampir setengahnya, mereka pun secara sembunyi-sembunyi tetap menjalani hubungan. Dan dengan itu, maka dimulailah perselingkuhan aneh yang akan berlangsung selama 1 dekade ke depan.
Pada awalnya, Dolly dan Sanhuber melakukan hubungan mereka dengan cara yang tertutup. Seperti biasalah, bertemu di hotel dan melakukan hubungan perselingkuhan mereka tanpa diketahui oleh orang-orang. Setelah beberapa saat, pertemuan di luar rumah menjadi beban bagi mereka dan keduanya mulai berhubungan intim di kediaman Ostrich. Namun segera tetangga yang nyinyir mulai mempertanyakan penampakan pria muda yang terkadang terlihat di rumah keluarga Ostrich. Dolly memberitahu mereka bahwa dia adalah saudara tiri dari Fred dan tetangga-tetangga itu tidak bertanya lebih lanjut. Setelah menyadari bahwa mereka harus bertemu dengan cara yang lebih mudah, Dolly memutuskan bahwa Sanhuber harus tinggal di loteng rumah Ostrich. Dengan begitu, dia tidak akan pernah terlihat, datang, ataupun pergi dan menimbulkan kecurigaan tetangganya. Sanhuber berhenti dari pekerjaannya di pabrik dan dia pun hampir tidak memiliki keluarga. Dia setuju dengan ide Dolly dan mulai pindah untuk menghabiskan seluruh waktunya di atas loteng keluarga Ostrich. Tentu saja agar dia dapat dengan mudah dicari oleh Dolly apabila mereka ingin bercinta. Sayang, kehidupan baru ini mengharuskan Sanhuber menjadi seorang antisosial. Dia tidak bisa meninggalkan loteng seenaknya dan yang bisa dia lakukan apabila tidak ada Dolly hanyalah menunggu. Di sela masa senggangnya, dia mengisinya dengan menulis cerita-cerita di atas kertas dengan harapan suatu hari ceritanya akan diterbitkan. Pada malam hari, dia menulis cerita ditemani cahaya lilin tentang petualangan dan nafsu. Pada siang hari, dia bercinta dengan Dolly tatkala suaminya sedang tidak ada di rumah. Become the writing boy's dreamed and the devoted lover I know you can be. As far as the world's concerned. Selama 5 tahun, Dolly dan Sanhuber menjalani hubungan yang aneh ini. Sanhuber lebih dari bersedia untuk membuang kehidupannya dan tinggal di lorong berdebu Dolly. Itulah kenapa semua menjadi rumit di saat Fred memberitahu Dolly bahwa tahun 1918 bahwa dia pikir mereka tuh harus menjual rumah itu dan pindah ke Los Angeles. Terlepas dari usaha Dolly untuk membujuk suaminya agar mereka tidak menjadi pindah, dia tetap gagal dan mereka benar-benar menjual rumah itu dan pindah ke Los Angeles. Namun, tentu saja Dolly tidak pernah menyerah terhadap Sanhuber. Dia memberi syarat kepada suaminya dengan syarat bahwa dia ingin pindah kalau Dolly sendiri yang memilih rumahnya, dan sang suami pun menyetujuinya. Di Los Angeles, Dolly menemukan sebuah rumah yang menghadap ke Sunset Boulevard dengan loteng. Setelah saling setuju dengan suami bahwa rumah itu yang harus mereka beli, Dolly langsung mengirim Sanhuber ke rumah itu lebih awal. Seperti di rumah sebelumnya, Sanhuber diberi ruangan di loteng dan bersembunyi dari pengawasan sang suami. Dan kehidupan mereka pun berlanjut dengan cara yang sama persis. Pada tanggal 22 Agustus 1922, Sanhuber menguping Dolly dan Fred yang sedang bertengkar. Karena mendengar pertengkaran itu semakin sengit, dia pun ikut tersulut dan pada akhirnya turun tanpa memperdulikan posisinya yang harusnya tidak diketahui. Tanpa diundang, dia masuk ke ruangan tempat mereka berdua sedang bertengkar dan langsung mengacungkan 2 pistol, satu ke Dolly dan satu ke Fred. Tentu saja pistol yang diacungkan ke Dolly adalah gertakan semata. Namun pistol yang diacungkan kepada Fred adalah sebuah ancaman yang sangat nyata.
Fred detik itu tentu saja langsung mengenali Schönhuber. Bagaimana tidak? Dia adalah mantan pegawainya dan melihatnya di sini, apalagi sembari memegang pistol, membuat Fred semakin menjadi tidak paham apa yang sebenarnya terjadi. Yang terjadi berikutnya adalah ketiga orang itu saling meneriaki satu sama lain. Fred ingin tahu alasan mengapa Schönhuber ada di rumahnya. Dolly ingin tahu kenapa Schönhuber tiba-tiba turun dari tempat persembunyiannya, sedangkan Schönhuber ingin tahu alasan kenapa Fred dan Dolly bertengkar hebat. Sayang, adegan dramatis itu berubah menjadi horor tatkala Schönhuber habis kesabaran dan benar-benar menembak Fred. Lelaki itu langsung terkapar seketika. Fred tertempa 3 kali dan Schönhuber serta Dolly langsung panik. Itu adalah tembakan yang disengaja, namun Schönhuber dengan segera langsung menyesalinya. Berpikir cepat, Schönhuber langsung mendorong dan mengunci Dolly di lemari. Dia kemudian membawa kunci lemari dan senjata bersamanya kembali ke loteng. Dia tahu tetangga kemungkinan akan melaporkan suara tembakan, dan dengan cara ini mengunci Dolly di lemari, Dolly akan memiliki alibi. Dia tidak mungkin dituduh menembak sang suami. Benar saja dugaan Schönhuber, karena polisi kemudian tiba beberapa menit kemudian. Tatkala Dolly ditemukan terkunci di lemari oleh polisi, dia pun langsung berakting dan ikut serta dengan sandiwara yang sudah dirancang Schönhuber. Dolly memberitahu polisi tentang perampokan di mana perampok itu menembak Fred, mengambil beberapa barang mahal dan kemudian menguncinya di lemari sebelum melarikan diri. Layaknya penegak hukum yang baik, polisi tentu saja menaruh kecurigaan terhadap alibi Dolly. Namun karena mereka tidak bisa membuktikan sebaliknya, Dolly pun dibebaskan kemudian. Ya, polisi tidak bisa mematahkan teori bagaimana Dolly bisa menembak suaminya, sedangkan dia sendiri berada di dalam lemari dan terkunci dari luar. Singkat cerita, Dolly Ostrich pun membuka lembaran baru. Pasca kematian sang suami, dia adalah janda sekarang. Pasca kematian Fred, dia pindah ke rumah baru dan melanjutkan hidupnya. Seharusnya karena kematian Fred, hubungan Schönhuber dan Dolly bisa dilakukan secara terbuka. Jelas saja karena secara teknis satu-satunya penghalang atas hubungan mereka, yaitu Fred, sudah meninggal. Namun segala sesuatunya tidak terlalu berubah bagi Schönhuber. Tatkala Dolly pindah ke rumah, Schönhuber tetap saja menjadi sosok pria loteng di rumah perempuan itu. Yap, dia lagi-lagi berstatus sebagai simpanan dari Dolly Ostrich. Kenapa bisa seperti itu? Rupanya Dolly berusaha mendapatkan kekasih baru pasca kematian suaminya. Kekasih itu adalah seorang pengacara bernama Herman Shaviro. Tapi anggap saja ini adalah takdir atau sebuah fenomena deja vu yang sangat luar biasa. Seperti mendiang Fred, Shaviro ini juga seseorang yang sibuk dan jarang menghabiskan waktu dengan Dolly. Dari sudut pandang Schönhuber, saya bahkan tidak mengerti kenapa dia terima-terima saja menjalani hidup aneh seperti itu. Bahkan hubungan segitiga aneh ini pada suatu ketika malah ditambah sisinya oleh Dolly menjadi hubungan sagi 4. Pria bernama Roy Club masuk dan sembunyi-sembunyi mulai menjalani hubungan dengan Dolly. Nah, tambah seru kan, nambah lagi satu pemuda. Awalnya Dolly hanya memanfaatkan Club untuk membuang senjata pembunuh yang digunakan Schönhuber untuk membunuh Fred. Dan Club menjalankan tugasnya itu dengan sempurna. Dia kemudian membuang pistol itu. Sayangnya Dolly nampaknya hanya menaruh ketertarikan sesaat kepada Roy Club. Itulah mengapa tatkala Dolly memutus hubungan mereka dan membuat Club tidak terima, pria itu langsung melaporkan Dolly ke polisi. Club mengaku di depan meja polisi bahwa dia sempat disuruh Dolly Ostrich menyingkirkan sebuah pistol.
Hal itu yang kemudian membuat kepolisian kembali menyelidiki keterlibatan Dolly atas pembunuhan suaminya, Fred. Setelah pengakuan Clark dan adanya kejanggalan di TKP, yaitu rumah Dolly yang ditinggalkan di Los Angeles, surat perintah penangkapan pun dikeluarkan. Tatkala Dolly ditahan dan menunggu sidang di penjara, dia sempat meminta kepada pacarnya, Saviro, untuk mengirimkan persediaan makanan kepada Sanhuber yang tinggal di atas loteng. Dolly bilang kepada pacarnya itu bahwa Sanhuber adalah kerabat jauh yang menumpang dan merupakan seorang gelandangan. Saviro tentu saja merasa aneh pada awalnya, namun dia tetap melakukan permintaan Dolly dengan harapan nanti segala sesuatunya akan dijelaskan oleh Sanhuber. Saat Sanhuber dan Saviro bertemu, Sanhuber nampaknya sudah lelah dan memutuskan untuk menceritakan siapa dia sebenarnya. Saviro yang mendengar pengakuannya mulai emosi dan mengusir Sanhuber sebelum menyuruhnya untuk tidak pernah kembali lagi. Terlepas dari hal yang diketahui Saviro, pengacara itu bahkan membela Dolly dalam kasusnya hingga semua tuduhan terhadap Dolly Ostrich pada akhirnya dibatalkan. Setelah Dolly bebas, Saviro dan Dolly kemudian menjalani hubungan selama 7 tahun. Hubungan yang kemudian harus retak dan membuat mereka harus berpisah. Pasca berpisah, Saviro langsung memberitahu polisi atas apa yang dia temukan tentang kejahatan terhadap Fred Ostrich, dan surat perintah lagi-lagi dikeluarkan untuk Dolly dan kali ini untuk Sanhuber juga. Dalam persidangan, juri memutuskan Sanhuber bersalah atas pembunuhan Fred Ostrich dan dia sempat bersaksi bahwa dia diperbudak oleh Dolly, namun hal itu tidak mengubah pandangan hakim dan tetap memutuskan bahwa dia bersalah. Namun pada akhirnya Sanhuber tetap dibebaskan karena undang-undang pembatasan suatu kasus telah jatuh tempo. Dolly sendiri diadili atas tuduhan konspirasi dan lagi-lagi Dolly juga dinyatakan bebas karena juri yang menanganinya terlibat konspirasi dan setiap keputusannya dinyatakan tidak valid. Fakta bahwa Dolly dan Sanhuber berhasil lolos dari kasus pembunuhan yang mereka lakukan. Keduanya tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pasangan selingkuh yang paling aneh yang pernah ada. Dolly Ostrich menjalani sisa hidupnya dengan kekasih baru dan meninggal dengan damai pada tahun 1961. Sedangkan Sanhuber tidak diketahui gerangannya setelah kasus ini. Pelajaran yang dapat kita ambil, jangan pernah selingkuh mase mbae. Segala sesuatu pasti ada konsekuensinya. Saya Beri Gunawan undur diri dan tetap waspada.